Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ingin membahas tentang bab basic mikrotik. Lab 1 mikrotik, yang pertama-tama kita akan bahas adalah akses mikrotik. Untuk memulai konfigurasi, kita harus masuk ke perangkat mikrotik yang kita memiliki terlebih dahulu. Masuk ke dalam perangkat mikrotik ini disebut dengan akses mikrotik. Terdapat beberapa metode dalam akses mikrotik. Yang pertama adalah dengan cara Winbox, yang kedua adalah Webfig, yang ketiga adalah Telnet, yang keempat adalah SSH. Pada lab ini kita akan mencoba mempraktikkan dengan cara Winbox. Metode pertama yang kita gunakan untuk mengakses mikrotik atau router mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox. Jadi apa itu Winbox? Winbox adalah sebuah software yang digunakan untuk konfigurasi perangkat mikrotik yang dikembangkan langsung oleh mikrotik. Winbox menggunakan GUI atau Graphical User Interface yang memungkinkan penggunanya untuk mengkonfigurasikan router board mikrotik hanya dengan mengklik menu-menu yang telah disediakan. Untuk mendapatkan software mikrotik, kita bisa langsung mendownloadnya di website resmi mikrotik. Pertama-tama pada lab ini kita langsung saja mengkonfig ya, config basic ya. Kita pertama-tama ini dulu bagaimana cara mengakses mikrotik ya. Pertama-tama hubungkan laptop ke router dengan menggunakan kabel LAN. Untuk mengakses router, maka perangkat kita harus terhubung dengan router terlebih dahulu. Dalam tahap ini kita juga bisa terhubung melalui wireless atau tunnel dan lain sebagainya. Setelah mikrotik terhubung dengan router, jalankan aplikasi Winbox. Pada aplikasi Winbox, klik neighbor lalu refresh. Kita langsung praktik. Seperti ini ada plan manage dan network. Kita pilih network, lalu kita pilih kita sudah connect, pasti ada ini, ada dashboard ini, terus IP address identity. Tapi biasanya kalau untuk router baru itu identity-nya masih mikrotik dan IP address-nya masih IP default. Lalu login sama loginnya admin pastinya tidak ada kalau untuk router baru, karena ini router sudah lama saya sudah. Jadi untuk pertama adalah kita mengklik address, lalu kita klik connect. Nah, di sini sudah masuk ke mikrotik. Klik konfigurasi pertama yang saya ingatkan kepada kalian adalah memberi nama router. Pertama kita mengklik menu sistem, lalu identity, kita cari identity, custom identity ya, ini identity. Lalu kita bisa rubah-rubah namanya sesuai keinginan kalian ya. Konfigurasi kedua yaitu melihat informasi resource dan lisensi mikrotik. Sama dengan laptop, router juga memiliki CPU yang mana CPU ini bagian yang memproses pada router. Jika router menjalankan banyak tugas, maka CPU akan keberatan dan kinerja routernya bisa melambat. Sebaliknya, jika router menjalankan tugas secukupnya, maka CPU akan berjalan semestinya dan kinerja router membaik. Lisensi mikrotik bukan sebuah sistem gratisan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan tanpa membayar. Dalam dunia mikrotik, ada sebuah sistem lisensi dan level-level yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak fitur, namun pengguna harus membayar lebih jika ingin memilikinya. Ya, kita yang config yang kedua ya, lab kedua itu kita ingin melihat informasi resource dan lisensi mikrotik.
sistem research. Nah, di sini research kita ya, research router mikrotik kita. Oke, konfigurasi selanjutnya itu melihat fitur-fitur mikrotik dan fungsinya. Cara melihat fitur-fitur mikrotik dan fungsinya kita bisa melihatnya di package. Setiap package memiliki sebuah fitur yang terdapat pada router. Package juga menentukan versi dari routernya. Sebagaimana contoh ada package routing, berarti router tersebut memiliki fitur routing dan seterusnya. Beberapa package utama yakni sistem dan security, berbagai fitur-fitur dasar seperti IP, konfigurasi interface, dan lain-lain terdapat pada package sistem. Oleh karena itu, usahakan package sistem ini jangan diganggu gugat. Oke, kita akan melihat package yang ada di router kita. Kita bisa membuka sistem, lalu sini ada pilihan package. Nah, di sini adalah package pada router kita, ada wireless, system, security, routing, PPP, MPLS, hotspot, DHCP, dan lain-lain. Ya, pada lab berikutnya adalah enable, disable, dan uninstall paket mikrotik. Sebelum kita telah mempelajari tentang fitur mikrotik yang berbentuk package. Nah, fitur mikrotik ini bisa kita matikan dan aktifkan, yaitu dengan cara disable dan enable package-nya. Bahkan bisa dihapus dengan cara uninstall. Disable berfungsi untuk menonaktifkan suatu paket yang Anda tidak butuhkan. Sedangkan enable adalah mengaktifkan suatu paket yang sudah di-disable ya. Dan uninstall adalah menghapus semua paket ya yang dimiliki router. Jadi kita pertama-tama ingin mempraktekkan caranya mendisable suatu package. Caranya kita pilih dulu package yang mau kita disable, misalnya MP atau PPP. Kita bisa mendisable-nya ya. Kita bisa langsung klik disable. Nanti di sini ada tulisan schedule for disable. Nanti kita akan diarahkan untuk mereboot router kita. Konfigurasi yang selanjutnya itu mengenable suatu package. Misalnya ini kita enable, akan muncul schedule for disable. Lalu perintah selanjutnya kita bisa mereboot router seperti ini ya. Konfigurasinya itu menguninstall suatu package. Misalnya kita mau menginstall DHCP, kita bisa mengklik package tersebut dan uninstall lalu reboot seperti cara-cara sebelumnya. Ya, konfigurasi selanjutnya yaitu manajemen user login. Mikrotik user manager digunakan untuk mengatur hak akses bagi pengguna yang ingin melihat dan memodifikasi konfigurasi mikrotik. Mikrotik menyediakan pengaturan user profile hak akses, serta default mikrotik menyediakan 3 profil yaitu full, write, dan read. Full memiliki hak penuh konfigurasi router. Kalau write memiliki hak penuh konfigurasi router, namun tidak dapat mengatur akun user lain. Sedangkan read tidak memiliki hak konfigurasi pada router, hanya bisa melihat konfigurasi yang terdapat pada router dan melakukan fungsi monitoring. Pada dasarnya, sebuah router mikrotik yang berada pada kondisi default configuration setelan pabrik memiliki sebuah akun user dengan hak akses full dengan nama admin dan tidak memiliki password. Ya, kita langsung saja praktek ya. Sini kita bisa memilih menu sistem, lalu kita cari user, kita bisa klik add ya. Lalu kita bisa
mengasih nama user ya. Misalnya RB Joy. Lalu di sini ada pilihan password ya. Ini opsional bagi kalian yang mau mengakses Mikrotik dengan eh, password ya. Kita apply lalu oke. Eh, grupnya read salah. Sorry. Kita ini lagi, edit lagi. Kita pilih grupnya full ya. Akan bisa mengkonfigurasi semua. Full, kita langsung coba masuk dengan RB Joy ini. Disconnect, kita pilih RB Joy. RB Joy. Ya, nggak bisa masuk. Ya, bisa. Ya, bisa masuk dengan RB Joy. Oke, mungkin konfigurasi selanjutnya yaitu menghubungkan host ke internet Mikrotik. Pada lab ini kita akan mencoba mempraktikkan menghubungkan host laptop kita ke internet. Namun karena hal ini saya sedang di sekolah ya, yang wifi-nya menggunakan login ya, bukan wifi dengan password, jadi kita tidak bisa menggunakan fitur ini, mempraktikkan ini. Ya, mungkin selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke NTP, Network Time Protocol. Network Time Protocol adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pengsinkronan waktu di dalam sebuah jaringan yang bisa pada jaringan LAN maupun pada jaringan internet dan untuk sinkronisi jam-jam sistem komputer. Seringkali agar perangkat-perangkat pada sebuah jaringan bisa terhubung, maka waktu pada perangkat tersebut harus sesuai dengan satu sama lain. Ya, kita bisa langsung praktek ya. Yang pertama itu kita bisa pilih menu sistem, lalu sini SMTP client ya. Ini primary servernya ID ya, kita di sini ya, ini kita enable dulu sehingga dari NTP-nya itu full NTP or AG. Ya. Oke, sudah ya. Enable kita checklist sudah, lalu apply. Oh, kita ada kesalahan. Kita apply dan oke. Konfigurasi selanjutnya yaitu menyimpan konfigurasi dengan backup dan restore. Sama pentingnya seperti melakukan save pada tugas Microsoft Word agar tugas tersebut tidak hilang. Konfigurasi router Mikrotik juga harus di-save atau disimpan agar konfigurasi yang telah kita tambahkan tersebut tidak hilang. Fungsi
menyimpan konfigurasi router mikrotik. Pertama, agar kita tidak perlu mengulang konfigurasi. Kedua, agar kita tinggal memasukkan konfigurasi yang telah disimpan. Yang ketiga, efisien dan hemat waktu dan energi. Karakteristik menyimpan dengan cara backup itu menyimpan seluruh konfigurasi dengan bentuk file. Format filenya adalah backup. File backup tersebut tidak bisa dibaca atau transkripsi. Cara memasang kembali file backup harus di restart dulu. Ya, pertama-tama kita akan langsung praktek ya. Ini kita akan menu file, lalu kita file, kita klik backup. Ini misalnya kan backup password tadi optional. Di sini sudah ada file backup ya. Yang kedua yaitu file backup yang kita sudah buat akan ditampilkan di file list, yang berarti file tersebut berada pada penyimpanan router, ya ini flash. Untuk menyimpan file backup dengan secara lokal, kita bisa klik file backup lalu copy file backup ke PC atau drag and drop file tersebut. Ya, kalian semua sudah tahu lah caranya drag and drop ya. Itu tinggal copy file. Kita bisa dengan cara drag and drop seperti ini ke file kita. Kita misalnya di sini kita bisa drag and drop ya. Ini kita bisa drag and drop seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu restore. Setelah itu adalah menyimpan konfigurasi dengan export dan import. Karakteristik menyimpan dengan cara export yaitu menyimpan seluruh konfigurasi dalam bentuk file. Bisa menyimpan sebagian konfigurasi dalam bentuk file. Formatnya adalah RSC. Itu untuk export. File export tersebut bisa dibaca atau tidak transkripsi. Cara memasang kembali ke file backup bisa diimport atau di copy paste ke terminal router. Ya, file export ini seperti ini. Kita harus menggunakan mode CLI ya. Mungkin teorinya saja. Kita bisa langsung praktek ya ke new terminal. Sini. Lalu ketik nama file, ketik export file sama dengan nama filenya sebagai ya seperti itu. Yang lab selanjutnya adalah soft reset router. Reset konfigurasi di sini bertujuan untuk menghapus konfigurasi router mikrotik. Beberapa kondisi saat router di reset, yakni saat ingin menjual router dengan kondisi murni tanpa konfigurasi, saat ingin memulai konfigurasi dari awal, saat membeli router namun kondisi router berisi konfigurasi yang tidak kita perlukan. Opsi reset konfigurasi adalah 1. Keep user configuration, kedua caps mode, ketiga no default configuration, yang keempat do not backup, kelima tidak mencentang apapun. Pertama, keep user configuration. Itu menghapus seluruh konfigurasi kecuali data user
akses router. Konfigurasi kembali ke default setelan pabrik. Caps mode yaitu menghapus seluruh konfigurasi dan mengaktifkan fitur caps mode yang digunakan sebagai controller pada wireless MikroTik. Yang ketiga, no default configuration, menghapus seluruh configuration termasuk kondisi default. Kondisi configuration router kosong sama sekali. Do not backup, menghapus konfigurasi dan kembali ke stand default tapi tidak ada file backup atau before reset backup pada penyimpanan flash router. Kelima, tidak mencentang apapun, itu kembali ke setelan default. Caranya itu kita klik sistem, lalu kita pilih reset configuration. Lalu kita pilih tadi apa yang kita mau ya, misalnya keep configuration, lalu reset configuration, klik reset configuration. Ya, seperti itu ya, mungkin seperti itu saja tutorial dari saya. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.